Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Gimana nih Bunda keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya mau lepetin baju ya Bunda. Saya belum nyetrika ini, masih banyak banget setrikanya. Tapi hari ini saya mau lempitin dulu. Nanti malam insya Allah nanti saya mau setrika ya. Sambil saya lempitin baju, saya mau sharing hal yang perlu diperbaiki ya agar dapat bangkit dari titik terendah kita ya. Kita itu pasti pernah mengalami keadaan di titik terendah ya, entah itu dalam kondisi mungkin keluarga, ekonomi, percintaan, dan lain sebagainya ya Bunda. Pasti semua orang pernah di posisi terendah ya, titik terendah. Kehidupan di dunia ini tidak selamanya berjalan sesuai dengan seperti apa yang kita inginkan ya. Bagaikan roda yang berputar, ada saatnya kita itu di atas, ada saatnya kita berada di bawah, atau kondisi yang mungkin kurang menguntungkan bagi kita, misalnya berada di titik terendah dalam hidup ya. Saat berada di titik terendah dalam hidup, seseorang biasanya mulai merasa putus asa dan sangat kecewa dengan apa yang menimpa dirinya ya. Bahkan ia mungkin beranggapan tidak ada lagi yang mampu dilakukannya untuk merubah keadaan tersebut. Padahal tidak ada kesulitan yang tidak ada jalan keluarnya, yang berarti bahwa setiap masalah pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Nah, berikut beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kita itu bisa bangkit dari titik rendah dalam hidup kita ya Bunda. Yang pertama, pola pikir. Hal pertama yang perlu kita perbaiki saat berada di titik terendah dalam hidup adalah pola pikir. Mengapa? Karena cara yang kita pikirkan akan menentukan seperti apa kehidupan kita selanjutnya. Jika kita memiliki pola pikir yang salah, maka tentu kegagalan yang bisa menghampiri kita ya. Oleh karena itu, kita harus merubah pola pikir kita jika ingin bangkit dari titik terendah dalam hidup kita. Sebagai contoh, jika sebelumnya kita memiliki pola pikir yang kurang realistis, seperti memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi namun tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka cobalah untuk menjadi seorang yang lebih realistis. Lakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita dan jangan mengambil resiko jika peluang untuk mendapatkannya sangat kecil ya. Karena itu hanya akan merugikan dan membuang waktu kita dengan percuma. Memang keajaiban itu ada, tapi kita tidak bisa mengandalkannya karena tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan keajaiban itu akan datang. Oleh karena itu, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak pasti kapan datangnya ya Bunda. Yang kedua, hubungan sosial. Saat berada di titik terendah, sebaiknya kita jangan menarik diri dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan akan lebih baik jika kita itu memperbaiki hubungan sosial yang selama ini kita miliki. Sebagai contoh, jika misalnya kita memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman-teman di sekitar atau partner kerja atau bahkan mungkin dengan tetangga rumah kita ya, maka sebaiknya perbaiki hubungan dengan mereka. Karena bisa saja orang-orang tersebut yang bisa membantu kita untuk bangkit dari titik terendah kita. Semakin kita berhubungan baik dengan banyak orang, maka peluang kita untuk bisa bangkit dari kegagalan juga akan semakin besar. Sebab mungkin saja di antara orang-orang tersebut bisa memberi kita saran ya, yang bijak untuk bangkit dari titik terendah kita, atau bahkan menawarkan bantuan untuk membantu kita keluar dari masalah yang sedang kita hadapi ya saat ini. Oleh karena itu, kita harus tetap berpikir jernih dan jangan beranggapan bahwa tidak ada yang bisa menolong kita. Siapapun bisa menjadi penolong kita asalkan kita mau berusaha untuk memperbaiki hubungan sosial dengan orang-orang yang kita kenal ya. Kemudian yang ketiga, spiritual. Saat berada di titik terendah, lebih baik tingkatkan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukannya menjauh.
karena merasa doa kita selama ini tidak dikabulkan. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk umatnya, yang berarti bahwa apa yang menurut kita baik untuk kita belum tentu kenyataannya benar baik untuk kita, karena Tuhan itu maha mengetahui segalanya ya. Perbaiki spiritual kita agar kita itu bisa mendapatkan ketenangan dan juga petunjuk dari Tuhan ya, untuk menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kita hadapi. Bahkan dengan memperbaiki spiritual yang mungkin buruk sebelumnya, kita bisa bertemu dengan seseorang yang bisa membantu untuk bangkit dari keterpurukan. Perlu kamu ingat bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong hamba-hambanya yang sesungguhnya dalam beribadah dan berusaha memperbaiki dirinya. Jangan putus asa, teruslah berdoa, memohon pada Tuhan apa yang sedang kita hadapi agar diselesaikan dan diberi jalan keluar ya. Jangan malah kita ini merasa doa-doa kita itu tidak kabulkan, akhirnya kita tidak beribadah dan punya pemikiran yang tidak baik ya. Atau kita harusnya itu kan memperbaiki diri kita ya, agar kita itu dipermudah dalam segala hal dan bisa keluar dari titik terendah kita ya. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau berusaha untuk mencari jalan keluarnya, dan tentunya harus minta pertolongan Tuhan juga ya, agar kita itu dapat dimudahkan untuk menjalani hidup yang benar-benar kita inginkan gitu ya Bunda. Yang keempat, kebiasaan. Kebiasaan merupakan salah satu penentu utama bagaimana kehidupan seseorang selanjutnya. Oleh karena itu, jika sebelumnya kita memiliki kebiasaan yang kurang baik atau yang tidak ada manfaatnya bagi diri kita, maka sebaiknya rubah sekarang. Misalnya, jika sebelumnya kita itu suka begadang untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti menonton film atau bermain games, maka sebaiknya hilangkan kebiasaan tersebut ya, sebab kurang tidur itu tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, namun juga bisa mengganggu konsentrasi dan suasana hati kita. Perlu diketahui bahwa orang yang kurang tidur biasanya itu mudah tersinggung atau mudah marah, sulit untuk berkonsentrasi karena ngantuk. Tentu hal tersebut bisa berdampak buruk pada aktivitas maupun hubungan sosial dengan orang di sekitar kita ya. Oleh sebab itu, kita harus berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang nantinya juga bisa merugikan diri sendiri. Sebagai gantinya, terapkan gaya hidup sehat seperti makan yang sehat, tidur yang cukup, dan rajin berolahraga. Kebiasaan-kebiasaan tersebut akan berdampak positif bagi hidup kita dan bukan hal yang tidak mungkin jika kita itu bisa segera bangkit dari keterpurukan setelah menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Setiap orang pasti ada di fase titik terendah dalam hidupnya ya. Namun bagaimana orang tersebut itu bisa bangkit dari titik terendah tergantung dari seberapa besar keinginannya untuk berusaha merubah hidupnya menjadi lebih baik ya. Jadi kita itu kalau berada di titik terendah itu jangan malah tambah insecure, tambah menarik diri gitu. Jangan ya Bunda. Hal yang perlu diperbaiki ya agar kita lebih bangkit dari titik terendah kita, agar kita lebih bersemangat perbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi banyak hal yang memang mempengaruhi pola hidup kita ya Bunda. Kalau kita itu cenderung mungkin kalau ada masalah itu selalu dipikirkan terus gitu ya, kita malah mengurung diri, tidak mau bersosialisasi, tidak mau beribadah juga karena mungkin terlalu memikirkannya. Nah, itu kita harus rubah ya Bunda, agar kita itu bisa mengendalikan dan mengubah pola pikir kita bisa bangkit dari titik terendah kita, biar kita itu lebih bersemangat. Dan hidup itu memang semua orang itu pasti
memiliki masalah sendiri-sendiri ya Bunda. Orang itu semua lagi berjuang dengan masalahnya sendiri-sendiri. Orang juga lagi menghadapi semua masalahnya sendiri-sendiri. Tapi kita harus punya cara untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Setiap orangnya itu caranya berbeda-beda ya Bunda. Makanya sebisa mungkin kita itu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita itu bisa mengendalikan diri kita dan kita itu tidak terpuruk ya Bunda dalam setiap masalah di hidup kita. Semua orang itu sedang tidak baik-baik saja ya Bunda. Semua orang sedang menjalankan kehidupannya, dan problematika dalam hidupnya itu banyak ya, dan sendiri-sendiri tentunya punya masalah yang berbeda, dan cara untuk mengendalikannya juga berbeda juga ya Bunda. Setiap orang kan punya pemikiran dan caranya sendiri-sendiri ya. Jadi kita itu nggak usah terlalu stres, terlalu dipikirkan. Kalau kita merasa down gitu ya Bunda, masih banyak ada orang di luar sana yang lebih parah dari kita. Jadi kita berusaha untuk bangkit dari keterpurukan yang kita hadapi gitu ya Bunda. Nah, itu 4 hal yang perlu diperbaiki agar dapat bangkit dari titik terendah ya Bunda. Ini saya sudah selesai mengelempitinya ya Bunda. Nanti malam insya Allah saya nyetrika. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.